Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, sahabat letter dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Apa kabar semuanya? Harapan saya semoga saja tentunya semuanya dalam kondisi sehat-sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang masih di dunia perwaletan, yaitu tentang rumah walet yang stagnan. Nah, kenapa tema ini saya angkat? Karena beberapa teman yang masuk di jalur pribadi saya yang menanyakan tentang rumah waletnya yang stagnan. Dan permasalahan ini merupakan permasalahan umum sebenarnya karena hampir di seluruh wilayah, khususnya di Indonesia ini, mempunyai kendala yang sama, yaitu rumah waletnya sudah bertahun-tahun tidak ada perkembangan. Artinya kondisi rumah walet itu stagnan, mandek, tidak maju dan tidak mundur seperti itu. Dan bahkan ada rumah walet yang dari awal on sampai beberapa bulan kemudian itu belum ada tanda-tanda burung walet yang nginap. Nah, jadi pada kesempatan video ini saya akan membahas tentang rumah walet yang stagnan dan apa-apa yang kita harus lakukan ketika rumah walet itu mengalami kondisi seperti itu. Jadi sahabat waleter perlu ketahui bahwa di dalam berbudidaya walet memang di situ dibutuhkan suatu ilmu agar di dalam kita mengelola sebuah RBW atau memanage sebuah rumah walet itu tidak terjadi hal-hal yang kita tidak harapkan, seperti halnya dengan kondisi stagnan itu. Artinya rumah walet itu tidak ada perkembangan, bahkan cenderung mundur. Ada beberapa hal yang bisa membuat rumah walet itu stagnan. Yang pertama adalah kondisi internal daripada RBW itu. Dalam hal ini adalah tata ruang. Penataan ruang di dalam rumah walet itu sangat penting sekali karena di beberapa video saya yang lalu sering saya mengatakan bahwa tata ruang dalam sebuah rumah walet itu sangat penting. Begitu juga termasuk daripada akses burung walet masuk mulai dari LNB ke roofing room, begitu juga ke void dan selanjutnya ke ruang inap. Itu sangat penting. Nah, kalau salah satu hal yang saya sebutkan ini tidak menunjang, maka saya kira perkembangan rumah walet itu tidak akan seperti yang kita harapkan. Dan persoalan ini hampir menyeluruh di seluruh wilayah. Karena beberapa rumah walet yang saya review, entah itu melalui WhatsApp, ataupun yang saya langsung tangani sendiri, terutama di daerah saya, Kalimantan, itu hampir rata-rata itu kendalanya ada pada tata ruang. Tata ruang yang salah. Akses burung masuk tidak pada tempatnya, itu merupakan kendala besar. Jadi terkadang ada rumah walet yang ruang inapnya sangat bagus, temperaturnya bagus, begitu juga pencahayaannya bagus, namun burung tidak mau nginap, disebabkan oleh akses yang menuju ke ruang inap itu salah, tidak pada tempatnya. Nah, itu adalah beberapa penyebab terjadinya stagnan pada rumah walet. Apa yang kita harus lakukan ketika mengalami kondisi seperti itu? Yang pertama adalah tentunya kita akan melakukan perubahan-perubahan yang ada di dalam RBW itu. Dalam artian merenovasi daripada rumah walet itu. Mulai dari akses masuk burung, void, begitu juga penempatan lar. Harus dilakukan perubahan. Jadi merenovasi RBW itu sahabat waleter tidak perlu menunggu waktu. Nah, kalau selama ini yang saya lakukan, saya meng-on-kan sebuah rumah walet, itu batas waktu 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Batas waktu untuk menganalisa itu 3 bulan. Nah, mulai dari bulan pertama, kedua, ketiga, itu saya harus melakukan pengecekan. Apabila kita meng-on-kan hari ini, berarti 1 bulan ke depan kita harus mengecek kembali RBW itu. Kalau andai kata di ruang inap itu sudah terdapat titik-titik kotoran yang ada di lantai, maka dipastikan bahwa rumah walet itu akan berkembang ke depan karena sudah mulai nginap. Nah, pada bulan kedua kita lakukan lagi pengecekan.
artinya sudah 2 bulan. Apabila kita menemukan lagi titik kotoran, ada penambahan, berarti rumah walet itu akan berkembang. Nah, terakhir pada bulan ketiga, setelah lepas dari pengecekan bulan ketiga, ada penambahan terus, maka saya yakin itu rumah walet itu akan berkembang. Karena di atas daripada 3 bulan itu adalah merupakan level-level aman untuk sebuah rumah walet apabila sudah ada yang nginap dan selanjutnya tinggal perawatan. Kenapa 3 bulan? Karena 3 bulan itu adalah masa adaptasi burung. Itu adalah perilaku alami daripada burung walet. Dalam 3 bulan dia bisa beradaptasi. Nah, kalau misalnya dalam 3 bulan itu tidak ada perubahan, maka ya tentunya kita perlu melakukan renovasi atau perombakan yang ada di dalam rumah walet itu. Kita harus mengecek tata ruangnya, kita harus mengecek akses burung walet masuk itu, kita harus mengecek LNB apakah sudah layak, begitu juga ke roofing roomnya, apakah ukurannya itu ideal untuk sebuah rumah walet, begitu juga void, dan selanjutnya lakukan pengecekan pada sekat-sekat yang ada di lar. Penempatan larnya juga harus tepat. Nah, begitu juga sampai ke dalam ruangan inap, mulai temperaturnya sampai pencahayaannya, ventilasi yang kita gunakan, itu harus diperhatikan semua. Karena apabila beberapa komponen tadi sudah tepat, maka saya yakin burung walet itu akan lebih nyaman untuk beradaptasi di dalam sebuah rumah walet. Jadi sahabat waleter, jangan pernah takut untuk melakukan renovasi apabila memang dianggap rumah walet itu kondisinya tidak berjalan atau stagnan. Kita bisa banyak belajar dari YouTube, terutama yang konten-konten walet itu sangat bagus sekali. Saya banyak melihat itu, teman-teman kreator yang lain yang membahas tentang walet itu sangat bagus. Itu bisa dicontoh. Cara penempatan lar, cara penyekatan, nah, terus bagaimana melebarkan void yang sempit. Itu banyak sekali itu di YouTube itu. Kita ikuti dia. Belajar ilmu walet itu pada zaman sekarang ini itu sangat mudah. Karena ada namanya YouTube, ada Facebook, ada grup-grup walet itu. Namun perlu saya sampaikan di sini sahabat waleter, itu belajar di grup itu dengan belajar di YouTube beda. Ya. Kenapa? Karena Facebook dengan YouTube itu berbeda. Kedua-dua platform ini beda fungsi. Nah, kalau YouTube itu kita bisa menyaksikan adanya video yang kita tonton. Sementara di Facebook itu hanya komentar-komentar saja. Coba perhatikan kalau misalnya kita belajar di grup itu. Katakanlah seorang pemula melontarkan sebuah pertanyaan di grup Facebook. Itu hampir ratusan itu jawaban itu yang muncul. Namun jawaban itu berbeda-beda. Jadi untuk teman-teman yang memberikan pertanyaan tadi itu semakin galau. Mana yang benar dan mana yang salah. Sedangkan yang memberi jawaban ini mengaku bahwa jawaban yang diberikan itu adalah benar. Belum tentu sahabat waleter. Jadi kalau saya menyarankan platform YouTube itu menurut saya itu sangat bagus. Nah, kita tonton, terutama yang saya bilang tadi, mau belajar tentang apa saja semua ada di situ. Bukan hanya saja di dalam dunia walet, tentang hal yang lain pun ada di situ. Nah, tinggal kita yang bisa memilih konten itu bermanfaat atau enggak. Seperti itu. Jadi di situ kita dibutuhkan filter untuk menilai sesuatu konten itu apakah kira-kira bermanfaat buat kita, terutama dalam budidaya walet. Kalau kira-kira bermanfaat, kita ambil ilmunya, dan kita terapkan. Kita harus berani melakukan eksperimen-eksperimen kecil di RBW sendiri. Tanpa adanya uji coba di RBW sendiri itu saya kira ilmu tidak akan berkembang. Dan konten yang dianggap tidak rasional, saya kira tidak ada masalah. Anggap saja itu merupakan hiburan. Jangan diterapkan di RBW-nya kalau memang konten itu tidak rasional.
Nah, di sini saya akan memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman mana konten yang bisa diikuti dan mana yang tidak bisa diikuti. Karena di media sosial itu banyak sekali yang apa yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kita sebagai penonton harus bisa mencermati mana yang betul dan mana yang tidak. Nah, jadi ketika kita menonton video di YouTube, argumentasinya tidak rasional, maka jangan diterapkan. Dan itu adalah hak daripada kreator itu. Anggap saja itu sebuah hiburan saja. Ciri-cirinya, argumentasinya tidak sesuai dengan fakta, terus narasinya mengarahkan ke hal-hal yang menyangkut kepentingan pribadi. Itu, hati-hati sahabat Oleter. Dan anehnya, banyak sekali yang mengikuti. Banyak yang menerapkan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena dia mempunyai mindset yang sama, pola pikir yang sama. Bijaklah dalam menonton sebuah video, apalagi yang berkaitan dengan ilmu atau tutorial. Kita jangan langsung telan mentah-mentah apa yang dikatakan itu menganggap semua benar. Tidak seperti itu sahabat Oleter. Kita harus menggunakan akal sehat. Mana yang rasional dan mana yang tidak rasional. Jadi sahabat Oleter yang rumah walletnya mengalami kondisi stagnan, hal yang perlu dilakukan yaitu tadi, harus melakukan renovasi dengan mempercayakan kepada orang-orang yang bisa memang menangani hal tersebut, atau minimal kita bisa melakukannya sendiri dengan bimbingan orang-orang yang kita percaya, seperti itu. Oke sahabat Oleter, saya kira cukup sekian video ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, begitu juga yang ada di negara tetangga kita, Malaysia, atau di Asia pada umumnya, ya semoga saja kita semua bisa sukses dalam berbudidaya wallet ini. Itu harapan saya, dan salam sukses, salam sehat, tetap jaga kesehatan karena COVID-19 masih ada di mana-mana. Apabila video ini dianggap bermanfaat, silakan di-like dan di-subscribe. Dan akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.